Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat migran, pemirsa di rumah. Kumadara mangka sadayana pemirsa. Mohon maaf banget ya, sibuk banget. Aduh. Ini aja mau berangkat nih. Mau nganterin nasi ke sana ya. Jadi sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu ada info-info penting tentang seputaran pekerja migran Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri, khususnya untuk ke Hong Kong saat ini ya. Dan banyak kemarin itu aku lihat banyak pertanyaan dari sahabat migran di Hong Kong yang bingung ya kan, bingung gitu kan dengan peraturan sekarang, karena kemarin itu ada peraturan baru yang diposting oleh Facebook KJRI Hong Kong. Jadi buat semuanya, khususnya yang ada di Hong Kong, sahabat migran atau WNI yang ada di Hong Kong atau di Tiongkok ataupun di Macau ya. Jadi simak terus info-info atau postingan-postingan, berita-berita yang dikeluarkan oleh KJRI Hong Kong ataupun di Cina ya, ataupun di Macau, karena ini sangat penting sekali. Jadi kalian yang mau pulang, balik lagi cuti, misalkan balik lagi ke Hong Kong ataupun dari Hong Kong mau ke Indonesia, itu kan penting banget nih, karena persyaratannya itu kadang minggu ke minggu atau hari ke hari itu kan bisa berubah-ubah ya. Nah jadi aduh, nanti deh beres-beresnya. Nah jadi pemirsa, aduh mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya itu nggak konsisten uploadnya karena sibuk banget, mohon maaf banget. Nah jadi untuk peraturan terbaru ini, karena kemarin ada yang bingung juga ya, karena Hong Kong ini untuk sekarang ini belum bisa menerima, bukan belum bisa, jadi yang divaksin di Indonesia mau berangkat lagi ke Hong Kong, jadi dari pemerintahan Hong Kong itu akan memverifikasi dulu vaksin dari Indonesia begitu ya. Jadi sekarang mau saya bacakan ini, tadi juga saya sudah konsultasi langsung dengan KJRI Hong Kong bagaimana ini, dari pemerintahan Hong Kong harus memverifikasi dulu ya vaksinasi dari Indonesia. Nah jadi pemirsa, ini saya kasih tahu dulu ya jawabannya dari KJRI Hong Kong, akan saya bagikan langsung kepada kawan-kawan ya. Jadi kita berbagi informasi ya pemirsa. Nah sebelumnya diberitakan bahwa pemerintahan Hong Kong itu sementara ini mau memverifikasi dulu vaksinasi dari Indonesia begitu ya. Nah jadi saya dapat info sekarang ini pemirsa ya, saya udah konsultasi, sekarang ini KJRI Hong Kong sedang diupayakan ya. Jadi sedang diupayakan oleh KJRI Hong Kong agar sertifikat vaksin dari Indonesia bisa diterima oleh Hong Kong. Nah, terima kasih banyak buat KJRI Hong Kong yang sekarang sedang mengupayakan ya, memperjuangkan begitu ya pemirsa, agar vaksin dari Indonesia itu diterima. Karena kenapa? Karena banyak sekali warga negara Indonesia atau PMI yang mau balik lagi ke Hong Kong. Mereka itu sedang cuti di Indonesia itu udah banyak ya, nunggu mau balik lagi ke Hong Kong. Kemarin di Bennett ya, penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong. Dan sekarang untuk vaksinasinya juga butuh verifikasi, dan sekarang sedang diupayakan oleh KJRI Hong Kong. Mudah-mudahan membuahkan hasil dan bisa diterima oleh pemerintahan Hong Kong ya. Yang belum tahu nih infonya, tolong disimak ya. Jadi pengumuman pemerintah Hong Kong mengumumkan kebijakan terbaru perihal kedatangan warga negara asing dari negara dalam kategori grup A termasuk Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, nah mulai 9 Agustus 2021 pendatang dari negara kategori A diperbolehkan masuk Hong Kong dengan syarat. Nah, mulai 9 Agustus udah boleh masuk Hong Kong ya. Yang pertama syaratnya, A, merupakan penduduk residen Hong Kong yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi dari Otoritas Kesehatan Hong Kong, Tiongkok Daratan atau negara lain yang disahkan WHO sebagai string apa pemirsa, baca sendiri ya, Inggris saya balai lol. Mohon maaf. Dan vaksinasi lengkap adalah 14 hari setelah vaksin dosis kedua. Indonesia tidak termasuk dalam daftar Hong Kong ya,
Saat ini pemerintahan Hong Kong sedang memverifikasi kesesuaian sertifikat vaksinasi dari Indonesia dengan ketentuan otoritas Hong Kong. Dan yang ke-B merupakan anak residen Hong Kong berusia di bawah umur 12 tahun yang didampingi oleh dewasa yang memenuhi syarat pada butir A. Yang tadi pertama itu A. Yang ke-C membawa hasil tes PCR negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan pesawat. D. Membawa bukti pemesanan hotel karantina yang ditunjuk pemerintahan Hong Kong selama 3 minggu atau 21 hari. Dan yang kedua, setibanya di Hong Kong harus menjalani karantina selama 21 hari, 4 kali tes COVID-19 selama masa karantina, memantau kesehatan mandiri selama 7 hari setelah selesai karantina, serta tes COVID-19 wajib di pusat tes komunitas pada hari ke-26 setelah ketibaan di Hong Kong. Demikian untuk menjadi perhatian. Nah, itu dia informasi dari KJRI Hong Kong. Ya. Untuk PMI, pekerja migran atau warga negara Indonesia yang mempunyai KTP Hong Kong boleh masuk Hong Kong ya. Dan untuk vaksinasi, masalah vaksinasi yang divaksin di Indonesia gimana nih? Tunggu aja. Sekarang lagi diusahakan, diupayakan, dibantu ya oleh KJRI Hong Kong. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan vaksinasi dari Indonesia mudah-mudahan bisa diterima oleh pemerintahan Hong Kong ya, mudah-mudahan, karena banyak sekali warga negara Indonesia ini yang menjadi PMI di Hong Kong begitu. Jadi mereka itu sekarang lagi nunggu pemberangkatan ke Hong Kong. Tuh pemirsa, ini saya juga masih punya ya, alhamdulillah nih KTP dari Hong Kong. Jadi ya mungkin masih bisa ya ke Hong Kong, alhamdulillah. Nah jadi buat sahabat migran yang bingung sekali ya, aduh saya nggak bisa balik Hong Kong lagi nih, aduh gimana ya, tunggu aja ya. Konfirmasinya disimak terus, info-info dari KJRI Hong Kong nanti akan konfirmasikan lagi, diinfokan lagi kepada kita begitu ya, karena kita itu semua sekarang lagi menunggu pemirsa untuk lolos apa enggak nih ya vaksin dari Indonesia ke Hong Kong seperti itu. Dan buat kawan-kawan sahabat migran yang masih ada di Hong Kong, kalau ada kesempatan ya, karena kemarin saya baca-baca itu kan pemerintahan Hong Kong terus ya, siapa yang mau vaksin gitu kan, vaksin pertama, vaksin kedua itu gratis kan. Waktu itu saya lihat pendaftarannya begini-begini. Nah, jadi buat kawan-kawan kalau ada kesempatan seperti itu dan badan kalian sehat dan dibolehkan untuk vaksin, ya udah lebih baik vaksin di Hong Kong sana ya, nggak apa-apa vaksin, mau vaksin ke-1 ataupun kedua nggak apa-apa, yang penting ada sertifikatnya, yang penting kalian sehat, memenuhi syarat dan boleh vaksin. Agar apa? Kalau sudah punya sertifikat vaksin itu, kita mau pergi kemanapun ya, termasuk kita misalkan dari Hong Kong atau dari negara manapun, Taiwan ataupun Saudi Arabia, kalau kalian sudah vaksin dari luar negeri, mau ke Indonesia itu gampang ya, udah ada surat vaksin begitu, udah ada sertifikat vaksinnya begitu. Jadi mau pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi udah mengantongi itu gampang begitu. Karena kalian tahu sendiri di Indonesia itu seperti apa persyaratan-persyaratan yang harus kita keluarkan, yang harus kita siapkan. Nggak ada ini, aduh repot nih, harus bikin persyaratan ini dulu. Yang ini ada, yang satu nggak ada, harus pokoknya. Kalian tahu sendiri kan bagaimana persyaratan di sini. Maka dari itu, kalau kalian sekarang yang masih tinggal di luar negeri, kalau ada kesempatan untuk vaksin dan memenuhi syarat, lebih baik kalian vaksin aja di sana ya. Itu saran saya pemirsa, karena saya sendiri pun di sini tuh lagi nunggu jadwal vaksin. Karena takutnya nanti saya mau pergi kemana keluar kota. Sekarang di Indonesia apa-apa harus ada surat vaksinnya begitu ya, sertifikatnya seperti itu. Jadi ini penting banget sekarang ini ya. Jadi buat semuanya, itu dia ya tadi peraturan terbaru untuk memasuki wilayah Hong Kong. Jadi buat negara-negara lain saya belum tahu ya, belum baca informasinya seperti itu. Mudah-mudahan aja Indonesia cepat normal kembali ya. Karena banyak sekali, bukan hanya PMI Hong Kong aja, karena banyak sekali ya, PMI Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura ya, Korea, Jepang, mereka yang terdampak
belum bisa kembali lagi bekerja ke luar negeri karena ya COVID ini ya di Indonesia lagi begitu ya. Di kampungku aja banyak, hampir tiap rumah kena ya pemirsa. Jadi jaga-jaga deh kesehatan kalian, baik yang di Indonesia sambil nunggu pemberangkatan ataupun yang di luar negeri, juga jaga kesehatan kalian masing-masing. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh tanya komen ya di bawah sini, ataupun kawan-kawan lebih baiknya, lebih bagusnya ya kalian tanyakan langsung ke konsulat masing-masing bagaimana peraturan sekarang yang terbaru, atau ada hal-hal yang penting mau ditanyakan langsung aja ke konsulat masing-masing. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku mau lanjut kerja lagi pemirsa. Kecapean ini juga bisa drop ya badan kita. Jadi aduh, minum air itu harus banyak-banyak ya. Sekarang peraturannya aduh. Pokoknya yang udah rindu kampung halaman, ya ampun, dari tahun berapa? Tahun 2019 ya. Sejak ada si Kupat Kapit ini dari tahun 2019, bayangin sekarang udah tahun 2021 ya. Kalau nggak salah ya, si Covid kan udah hampir 2 tahun ya, kalau nggak salah nih ya pemirsa. Kayaknya kita itu ya mau nggak mau ya, kita harus selalu pakai masker, pengap. Saya aja di sini di kampung pakai loh ya, jadi jangan sisirikan ya, saya mah pakai masker terus tiap hari belanja ke sana ke sini. Teteh di situ nggak pakai. Jangan salah, saya juga di sini pakai masker kalau keluar, pakai masker kalau ke pasar kayak gitu, saya pakai masker. Kalau ke rumah satunya juga saya pakai masker pemirsa, karena di kampung juga sama ya. Kebagian semualah si Kupat Kapitnya seperti itu. Aduh, kasihan sekali. Yang mau cuti ditunda lagi seperti itu. Ya, saya doakan yang terbaik aja buat kawan-kawan semuanya.